Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ini insyaallah kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suhairi. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarakan wa siyama naharihi wajiba wa qiyama lailihi tatawwu'a wa thawabal amali fihi mudha'afa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati ay ba'dal maktubah qiraatul Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para asatid, para hujaj, para tokoh, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Furqan, wabil khusus para jamaah bapak-bapak serta ibu-ibu, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa mempergunakannya semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Dan kita selalu berharap semoga amaliyah kita, baik amaliyah fardiyah maupun amaliyah sunniyah yang telah dan akan kita kerjakan baik dengan sendiri maupun berjamaah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita sampaikan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya, yang mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dijadikan oleh Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari yang keberapa, Bu? Dari bulan suci Ramadan, hari yang ke-20, yang ke-23. Tentunya para hadirin, para jamaah rahimakumullah, berarti kita sudah 22 hari melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Baik itu siamur Ramadan, sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, bahkan ditambah dengan sedekah jariyah yang lain. Tentunya para hadirin, para jamaah rahimakumullah,
Pada pagi hari ini Al-Fakir mau mengajak, ayo coba para hadirin, para jamaah, amaliyah Ramadan yang telah kita kerjakan selama 22 hari ini, apakah sudah bisa memberikan asar terhadap jiwa kita? Apakah amaliyah Ramadan, baik itu puasa, sholat sunnah, tarawih dan witir, bahkan qiyamul lail dan juga sedekah jariyah, apakah sudah bisa membekas di dalam jiwa kita ataukah belum? Tentunya jawabannya, kalau memang itu sudah membekas, itu yang kita harapkan. Tapi mohon maaf, jika seandainya belum ada asar, belum ada yang bisa membekas di dalam jiwa kita, mari ayo kita coba muhasabah, ayo kita introspeksi diri. Seandainya masih ada yang tertinggal, ayo kita kejar. Seandainya masih ada yang kurang, ayo kita tambahi. Jika ada yang bolong, ayo kita tambal. Karena apa para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki hari-hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, yang kalau menurut kalender ini kurang lebih 1 minggu lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Maka para hadirin, para jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita usahakan? Tentunya para hadirin, ayo kita tambah kerajinan kita, tambah kedisiplinan kita, dan juga tambah keaktifan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siam Ramadan, ayo kita jaga minimal agar puasa yang kita kerjakan sudah 22 hari. Tentunya pertama bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita. Karena apa? Biasa orang kita ini kalau kerja biasanya mengharapkan gaji, mengharapkan bayaran. Jangan sudah capek-capek kerja, nggak ada bayaran, nggak ada gajinya, bahkan sia-sia. Tentu puasa yang kita lakukan, sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, semuanya itu mari kita usahakan agar siam Ramadan yang telah kita kerjakan dengan susah payah, sholat sunnah tarawih dan witir yang kita kerjakan dengan susah payah, bahkan tadarus Al-Quran, mari kesemuanya kita usahakan agar amaliyah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Puasa Ramadan. Kalau kita nggak bisa menjaga, kalau kita nggak bisa hati-hati, awas para hadirin, sia-sialah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wa ta'sa. Banyak, kata Nabi, umatku jika memasuki bulan suci Ramadan mereka pada mau puasa, tapi sayang tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Apakah puasanya tidak sah? Tetap sah, gugur di mata hukum, tapi sayang di hadapan Allah tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama yang kita harus muhasabai para hadirin. Jadi kalau kita masih ada yang tertinggal, ayo kita kejar. Masih ada 1 minggu lagi Ramadan di hadapan kita, yang tentunya para hadirin usaha kita agar kita lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siti Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan kepada kita, idza dakhala al-'asrul awakhir ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa sya'dal mi'zar. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, ahyal laila, senantiasa menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan bahkan Rasulullah bukan hanya sendiri tapi mengajak keluarganya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'dal mi'zar, menguatkan ikat pinggangnya, dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki hari-hari terakhir, Rasulullah lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin lagi qiyamul lail. Para hadirin, para jamaah, Rasulullah seorang Rasul Nabi Allah, kekasih Allah, bahkan beliau sudah dijamin masuk surga para hadirin. Tapi begitu masuk akhir Ramadan, Rasulullah masih rajin lagi ibadah kepada Allah. Bagaimana kita para hadirin? Belum tentu dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan yang bisa menjamin masuk surga. Bahkan mohon maaf, ibadah kita masih jauh dengan Rasulullah. Tapi apa yang kita kerjakan para hadirin? Siang kita sibuk cari harta, cari duit, cari dunia. Malam sudah kecapean. Kadang sholat tarawih witir pun kepaksa. Tapi mohon maaf, bukan di sini, sono di Kemayoran. Di sini mah kagak beda ya Pak. Artinya apa para hadirin? Rasulullah dalam ibadah kepada Allah, kita harus contoh para hadirin. Sekalipun belum 100%, minimal kita bisa 75%. Bagaimana ibadah kita bisa ibadahnya seperti ibadah Rasulullah. Rasulullah dengan sebab ibadah kakinya bengkak. Kalau kita kakinya bengkak bukan sebab ibadah, tapi kenapa? Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Maka suri toladan kita, contoh yang harus kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, sekali lagi mari, jika masih ada yang tertinggal, ayo kita kejar. Ayo kita kejar, mumpung kita masih ketemu dengan Ramadan tahun ini. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Kenapa Rasulullah kalau masuk di hari-hari terakhir lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam bulan suci Ramadan, hari-hari terakhir, bahasa orang sumur batu, hari tanggal likuran dari bulan suci Ramadan, ada satu malam yang perlu kita kejar, yang malam itu disebut malam kemuliaan. Dan kata Nabi, turunnya malam itu adalah diantaranya malam yang ganjil. Kata Nabi dalam hadisnya, iltamisuha fil asril awakhir. Carilah malam kemuliaan itu di hari-hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Lantas para hadirin, apakah kita ibadahnya hanya tanggal likuran saja? Bukan para hadirin. Malam kemuliaan itu tidak bisa kita capai dengan jalan kita ibadah kalau tanggal likuran saja. Tanggal 21 kita qiyamul lail, malamnya tahajud, sholat macam sampai sahur. Nanti tanggal 22 istirahat, 23 sholat, 24 kagak. Bukan seperti itu para hadirin.
Allah akan menemukan malam yang kemuliaan. Allah akan memberikan dan mempertemukan kepada kita malam kemuliaan yang kita sebut malam Lailatul Qadar. Itu tentunya bagi orang yang mau mencari, dan bukan hanya saja tanggal Quran, tapi yang ibadahnya full tentunya. Karena apa para hadirin, para jamaah rahimakumullah, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya para hadirin, kita jika memasuki hari-hari terakhir, mari usahakan sekuat mungkin untuk mencari, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah qauliyah? Sepertinya tadarus Al-Quran, bisa juga zikrullah, baca zikir, baca istighfar, baca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa saja yang bisa. Kita hanya bisa istighfar, baca astaghfirullahaladzim wa tub alayya. Intinya apa? Kita perbanyak amaliyah qauliyah semampu kita para hadirin. Dan juga kita tingkatkan amaliyah badaniyah, amal perbuatan, amal ibadah yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Kita bisa nambah qiyamul lail, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, bisa 8 rakaat, alhamdulillah, semampunya. Syukur ba'diyah dan qobliyah kita jangan sampai ditinggal. Karena ingat para hadirin, kata Nabi, amal ibadah sunnah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan akan diberikan seperti pahalanya ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Makanya kapan lagi kalau enggak sekarang? Saya mah tahun besok aja mau ibadah karena sekarang masih sibuk. Kalau umur kita tahu, umur kita sampai tahun yang akan datang, harapan sih ya Allah, tetap kita mohon kepada Allah, tawil umurona, kita minta dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Tapi ingat kata Allah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Jika sudah tiba waktu ajalnya, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka para hadirin, ayo kita manfaatkan aji mumpung kita diberikan kesehatan jasmani rohani kita masih bisa ibadah kepada Allah. Maka mari kita kumpul ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Usahakan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih rajin ibadah kepada Allah jika memasuki hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Karena di dalam hari terakhir bulan suci Ramadan, Allah akan turunkan satu malam kemuliaan yang kita kenal adalah Lailatul Qadar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita kaji melalui surat Al-Qadar ini, di antaranya ada 3 yang perlu kita ambil. Di antaranya 3. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu
malam Lailatul Qadar itu siapa orang yang mau beribadah berketepatan turunnya Lailatul Qadar, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya orang yang beribadah 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan dengan tahun kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi siapa orang yang mau beribadah dan berketepatan turun Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Ini keistimewaan yang pertama. Kira-kira jamaah sini ada yang sudah 80 tahun. Alhamdulillah. Kalau 83 tahun pun para hadirin belum tentu 83 bisa ibadah semua. Ayo coba kita koreksi umur kita. Umur kita 83 tahun. Pak, ini serius apa ngantuk? Bukan kalau nggak disapa ibu-ibu. Udah dingin kena AC, perutnya kenyang, matanya nggak ngantuk, cuman merem doang. 83 umurnya. Kira-kira diwajibkan sholat umur berapa? Taruhlah 15 tahun baru diwajib sholat. 83 diambil 18. Diambil 15 tahun. Tinggal 70. Diambil lagi para hadirin, pergi ke sumur kemana-mana, taruhlah diambil 20 tahun. Artinya kita hitung yang waktu yang tidak dipergunakan untuk ibadah. Susah Pak. Umur kita yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hitung semuanya 50% pun sudah bagus untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Jarang para hadirin. Banyak umur kita hanya dipergunakan untuk lagu. Belum ibu-ibu ke supermarket, ke mall, Indomaret minimal sekarang, belum ke pasar. Sudah habis waktunya. Maka para hadirin, para jamaah rahimakumullah, jadi mari para hadirin, sekali lagi kita kejar ketinggalan, terutama di bulan suci Ramadan. Yang kedua, isi dari surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun, bahwa para malaikat turun ke muka bumi ini untuk memberikan ucapan keselamatan, salam keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman jika masuk Lailatul Qadar, turun Lailatul Qadar, mendapatkan salam kesejahteraan dari para malaikat. Yang ketiga para hadirin, hatta matla'il fajr, salam keselamatan ini yang diucapkan oleh para malaikat sampai terbitnya fajar shiddiq. Maka para hadirin, para jamaah rahimakumullah, dengan melalui surat Al-Qadar ini, mari sekali lagi kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan satu malam kemuliaan yang Allah turunkan, yaitu malam Lailatul Qadar, di malam bulan suci Ramadan, hari-hari terakhir. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, Pak, biasanya sampai jam berapa? Jam 7? Hah?
Para hadirin, saya singkat aja, ini hari Jumat pada yang kerja. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu malam kemuliaan bagi Rasulullah dan umatnya, yakni kita semuanya? Alasannya para hadirin ada dua alasan. Yang pertama, mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Lailatul Qadar karena Allah sangat sayang kepada kita. Sehingga kata Rasul, innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar, memberikan Lailatul kepada kita itu karena Allah sangat sayang kepada kita, dan Lailatul Qadar ini tidak Allah turunkan kepada umat-umat yang lain. Khusus yang dituruni, yang diberikan Lailatul Qadar hanyalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita patut bangga para hadirin. Kita senang jadi umat Rasulullah yang sudah mendapatkan dispensasi kemurahan dan semua yang Allah berikan banyak kepada kita para hadirin. Di antaranya kita sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mulanya kita diberikan Lailatul Qadar, umur umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya umurnya pendek-pendek. Umurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Kalau kita sekarang ada yang sudah diberikan diskon oleh Allah bisa 70, 75, 80, alhamdulillah, berarti umurnya panjang lebih dari umur Rasulullah. Tapi para hadirin, segitu pun dibanding umat-umat Nabi yang terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umurnya sangatlah jauh para hadirin. Nabi Nuh 940 tahun, Nabi Ibrahim sampai nabi-nabi yang lain umurnya ratusan tahun. Tapi bagaimana kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya pendek? Maka kata Allah, sekalipun umat Rasulullah umurnya pendek-pendek, tapi bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang beribadah dan umurnya panjang. Sekalipun umurnya 63 tahun, tapi Allah berikan pahala seperti pahalanya orang yang ibadah umurnya lebih dari 70, bahkan bisa mendapatkan 83 tahun para hadirin, para jamaah. Ini diantaranya mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kemuliaan kepada kita yang tujuannya agar kita senantiasa perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai visi dan misi Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mari kita jaga sekali lagi, ayo puasa kita jaga agar bisa selesai 1 bulan. Sholat tarawih dan witirnya ayo kita usahakan agar bisa selesai sampai 1 bulan, bisa selesai. Tadarus Al-Qur'annya pun mudah-mudahan bisa terus, jangan hanya sampai Ramadan saja. Baca Quran disunahkan bukan hanya saja Ramadan saja. Bahkan para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mengakhiri ini saya akhiri dengan satu hadis.
kalau kita, kata Nabi dalam satu hadisnya, in aradtumur rohata waqtal mauti wan najata minal har wa dhilla ya wal huda, dan juga wadilla minal har, yang artinya siapa orang yang menginginkan kehidupannya mendapatkan kehidupan yang bahagia dan nanti akan diselamatkan oleh Allah dalam hari pembahasan, hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Dan siapa orang yang pengen mendapatkan naungan di hari naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah, dan siapa orang yang pengen mendapatkan petunjuk dari kesesatan, kata Nabi, fa'adimu qiraatal Qur'an, maka istiqomahlah, mudawamahlah dalam membaca Al-Quran. Jadi kita dianjurkan baca Quran, tadarus Al-Quran bukan hanya Ramadan saja. Alhamdulillah Ramadan bisa hatam 1 minggu 10 hari, bahkan 1 bulan 3 kali hatam, alhamdulillah. Tapi usahakan istiqomah dalam qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Ayo kita usahakan jangan hanya Ramadan saja. Ramadan bisa 3 kali hatam, selesai Ramadan selesai baca Quran, tutup lagi, jangan. Kata Nabi, fa'adimu qiraatal Quran, kita dianjurkan untuk istiqomah, mudawamah untuk baca Al-Quranul Karim agar kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun kebahagiaan kehidupan kita di alam akhirat kelak. Ini para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kayaknya saya tidak pantas kalau terlalu panjang. Harapan saya mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan, baik yang sudah kita kerjakan atau yang belum kita kerjakan, apapun amalnya, apapun ibadahnya, baik itu ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, mudah-mudahan bisa membekas, memberikan asar terhadap jiwa kita. Jadi para hadirin, kapan bisa diketahui? Diketahuinya nanti setelah selesai Ramadan. Maka para hadirin, para jamaah, sekali lagi kita usahakan dengan semaksimal mungkin yang mudah-mudahan amaliyah kita, terutama amaliyah di bulan suci Ramadan ini, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum itu mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua aktivitas amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa ma'mul bi syafaati Rasul ang taqdiya hawaijana hawaijat dunya wal akhirah wa ang tuyassira jami'a umurna umurud dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wal ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna wa zawjatina wa auladana wa jami' dzurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikh-syayikhina wa lil muallimina wa dzalquku alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwatina. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di pagi hari ini ya Allah, di hari yang mulia Yaumul Jum'ah, di bulan yang mulia bulan Ramadan tahun ini ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, hapuskan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, dosa kaum mukminin mukminat, muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami yang besar ini ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kami yang banyak ini terkecuali Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Sekalipun dosa kami lebih besar daripada gunung ya Allah, sekalipun kesalahan kami lebih banyak daripada buih yang ada di lautan ya Allah, namun dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, hapuskan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh. Terimalah segala ibadah yang telah kami kerjakan ya Allah, baik itu dengan sendiri maupun dengan berjamaah ya Allah. Mudah-mudahan Engkau terima dengan sempurna ya Allah. Sekalipun ibadah kami belum sempurna ya Allah, sepertinya solat kami belum bisa khusyuk, amal kami belum ikhlas, namun ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau terima dengan sempurna ya Allah, Engkau terima dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, agar kami senantiasa mudah untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia maupun akhirat ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah, putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah, yang bisa membahagiakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jalil ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Uridul islah wa sadatu wa ma taufiqi illa billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.